Sahabat Intelligence, mungkin masih ada sebagian kalangan yang bertanya, apa sih bedanya pasar modal dengan pasar tradisional? Sebenarnya yang namanya pasar ya sama saja, yakni tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Hanya saja produk yang dijual relatif berbeda. Jika pasar tradisional memperdagangkan sayur-sayuran, binatang ternak, beras, roti atau pakaian, maka pasar modal merupakan tempat perdagangan surat berharga, yakni saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Yang dimaksud dengan penjual saham adalah pihak yang membutuhkan uang atau modal, yang biasanya merupakan perusahaan atau disebut emiten. Sementara pembeli saham adalah pemodal yang ingin menginvestasikan uangnya agar bertumbuh kembang. Sama halnya dengan pasar tradisional yang memiliki sarana khusus untuk berdagang, misalnya pasar induk Kramat Jati dan lain-lain yang dimiliki dan diselenggarakan oleh PD Pasar Jaya, maka perdagangan saham di Indonesia juga memiliki tempat dan sarana khusus untuk melakukan transaksi, yaitu di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jika perdagangan sayur di pasar tradisional diatur oleh PD Pasar Jaya, misalnya syarat untuk menjadi pedagang, syarat untuk menjadi pemasok, jenis dan kualitas barang yang boleh diperdagangkan, waktu jam buka pasar, dan syarat lainnya, maka Bursa Efek Indonesia juga melakukan hal yang relatif sama untuk perdagangan saham dan obligasi. Bursa Efek Indonesia atau BEI mengatur dan menyelenggarakan transaksi saham sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 dan aturan-aturan Otoritas Jasa Keuangan. Bursa Efek Indonesia mengatur jenis instrumen yang boleh diperdagangkan, perusahaan seperti apa saja yang boleh mendaftarkan saham, dan bagaimana syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum saham tertentu bisa didaftarkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia juga mengatur siapa saja pedagang yang boleh berdagang, dikenal sebagai perantara pedagang efek, yang merupakan perusahaan sekuritas. Jadi tidak semua orang atau institusi bisa bertransaksi langsung di Bursa Efek Indonesia. Hanya perusahaan sekuritas yang telah diberikan izin oleh Bursa Efek Indonesia yang boleh berdagang saham. Pemodal lain harus melakukannya melalui perusahaan sekuritas, termasuk perorangan yang ingin berinvestasi dan melakukan transaksi saham di bursa. Bursa Efek Indonesia juga menerapkan aturan-aturan penyelenggaraan pasar, seperti jam buka, metode perdagangan, satuan perdagangan, satu lot sama dengan 100 lembar saham misalnya, dan lain-lain. Untuk mengoperasikan pasar modal, Bursa Efek Indonesia dibantu oleh dua Self-Regulatory Organization atau SRO, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSEI, dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSEI, bertanggung jawab dalam menyimpan dan mengadministrasikan saham-saham para pemodal. Ibaratnya, KSEI adalah perusahaan yang mengelola gudang beras, di mana semua pembeli dan penjual menyimpan berasnya di gudang tersebut. Jadi, sebagai pihak yang mengadministrasikan dan menyimpan saham-saham yang diperdagangkan, para pedagang efek atau perusahaan sekuritas memiliki rekening di KSEI. Ini seperti bank-bank yang memiliki rekening di Bank Sentral, di Bank Indonesia. PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI bertugas menjaga kredibilitas transaksi bursa agar tidak ada gagal bayar saham dan gagal serah saham di antara pembeli dan penjual saham di Bursa Efek Indonesia. Supaya kita percaya tatkala melakukan pembayaran bahwa barang pasti dikirim atau tersedia, diperlukan adanya pihak ketiga yang bisa memberikan jaminan dan kepastian. Sebaliknya, juga dari sisi penjual, supaya ada kepastian bahwa mereka akan menerima pembayaran seperti yang telah disepakati bersama. Nah, itulah fungsi dan peran dari KPEI. Sahabat Intelligence, dengan penjelasan tersebut, pasar modal tidak ubahnya seperti pasar tradisional. Nah, selamat berinvestasi di pasar modal.